Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 6E Teknik Informatika dengan NPM 23351035. Di sini saya akan membaca chapter 4 yang dimana dengan judul Props dan State Managing Chaos. Kita masuk ke materi yang pertama, One-Way Data Flow, The Waterfall Principle. Dalam ekosistem React, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan. Ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal dengan sebagai one-way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk parent mengirimkan data ke komponen anak kecil, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluarga kamu. Orang tuamu memberi uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding seperti Angular lama, di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode alias aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu ke komponen induknya untuk melihat siapa yang mengirim data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa yang jelas. Setiap komponen terisolasi, hanya peduli pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun, prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih terstruktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air atau data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atas akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita akan membancari komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan terjadi dalam banyak state management. Saya umum pemula dalam mencoba melawan arus ini dengan cara hacking yang akhirnya membuat kode menjadi spaghetti, yaitu sulit diurai. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan? React tetap setia pada prinsip arahnya, yaitu orang tua memberikan telepon atau fungsi callback kepada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Pak, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian yang melakukan perubahan dan data baru mengalir ke bawah. Jadi meskipun ada komunikasi dua arah, kendali tetap dipengaruhi oleh komunikasi di atas. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Lanjut, yang kedua ada props as configuration the components API. Props adalah singkatan dari properties, adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React, berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan, kamu membuat sebuah komponen bernama custom button. Tanpa props, tombol itu akan menjadi selalu warna biru dan bertulisan klik saya selamanya, yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan props, kita bisa menyuntikkan variasi. Kita bisa mengirimkan color red dan title hapus dari luar. Membuat satu komponen yang sama bisa berubah sesuai kebutuhan. Next, props itu bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya, komponen anak dengan keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya.
dia yang bisa membelanjakannya menggunakannya. Aturan hanya baca ini krusial untuk mencegah efek samping side effect yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterima, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Komponen anak harus bersikap pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan destruction untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title atau props color, props on press berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi. Custom button, title, color on press membuat sebuah fungsi. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh komponen tanpa harus membaca seluruh isi kode di dunia TypeScript. Kita bahkan mendefinisikan kontak props ini menggunakan interface sehingga kita akan pernah lupa mengirim data wajib jika komponen butuh title, tetapi kita lupa memberikan editor kode akan langsung teriak memberikan peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari props adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tapi juga komponen lain, children, atau bahkan fungsi. Konsep children props memungkinkan kita membuat komponen pembungkus PowerPoint komponen seperti card atau layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card, teks, hello, teks, tutup card, atau buka card, buka image, source, terus ada tutup card, dan komponen card akan membungkus apapun yang di dalamnya dengan gaya yang cantik. Fleksibilitas ini mungkin membangun sistem desain sistem yang sangat modular di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen Indo lupa memberikan data tertentu. Misalnya, kita bisa mengatur agar custom button memiliki warna detail biru. Jika prop color tidak dikirim, ini membuat komponen kita lebih tangguh, robust, dan mudah digunakan, karena pengguna komponen tidak perlu mengisi semua konfigurasi setiap saat. Di React modern, ini cukup dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi color sama dengan blue. Sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai undefined. Kesimpulannya, props adalah antar muka public API dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponen digunakan oleh orang lain atau data dirimu atau dirimu sendiri di masa depan. Props mengubah komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna. Props harus menghubungkan komponen berbeda untuk fitur variasi UI. Dengan props kita cukup menulis satu komponen cerdas yang bisa beradaptasi dengan ribuan situasi. Oke. Lanjut, state as memory, the hook of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain eksternal, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu internal. Props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua. Sedangkan state adalah suasana hatimu sendiri, bisa berubah, senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek. Komponen yang memungkinkan antar muka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekan, tapi tidak akan ada yang berubah. Di React modern, kita menggunakan new state hook untuk menciptakan memori ini di dalam fungsional komponen. Sintak count, set count, sama dengan new state null memungkinkan terlihat asing bagi pemula. Tapi ini adalah materi sihir yang sering digunakan. Count adalah variabel memegang nilai suatu ini, sedangkan set count adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel count secara langsung seperti count sama dengan 5, karena dia tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus menggunakan fungsi set count 5 agar React sadar, ada data baru nih, dan kemudian membuat pengembangan ulang render layer. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara,
dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input text. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain, status loading true or false sangat mengambil data yang di internet, atau status visibilitas sebuah modal muncul atau sembunyi. Semua hal yang bersifat interaktif dan dinamis di UI hampir pasti menyebabkan state di belakangnya. Tanpa state aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk menggunakan manusia. Namun mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state yang menyebabkan render ulang tidak perlu tanpa merusak performa. Aturan praktis sederhana: jika merubah data tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan state jika data hanya untuk logika internal seperti timer ID dan tidak perlu ditampilkan secara user. Variabel referensi sebagai gantinya. Membedakan kapan state dan kapan variabel biasa adalah tanda kedewasaan seorang developer React. Selain data sederhana angka string, state juga bisa menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam state. Kamu tidak bisa sekedar mengubah satu properti objek lalu bereaksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpan sebagai objek baru, biasanya menggunakan split operator. Ada yang membangun alamat, memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika memodifikasi objek yang sama, React akan mengira tidak ada yang berubah dan layar tidak akan diperbarui. Ini adalah jebakan paling umum yang membuat frustasi pemula. Perlu dipahami bahwa pembaruan state di React bersifat asinkronus, tidak instan. Kamu membangun state count plus 1, nilai count tidak berulang langsung pada selanjutnya. Mereka dijadwalkan untuk diubah versi random berikutnya. Dilakukan demi performa agar React bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam waktu atau batching. Jadi jangan kaget jika pesawat berulang tepat salah state count masukkan dengan nilai lama. Oke, next. Keempat, the rendering cycle, the Herbert. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah jantung aplikasi React natif. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai jika ada perubahan pada props atau states. Ketika kamu menggunakan tombol yang mengubah state count dari 0 ke 1, dia akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponen kamu dari baris pertama hingga akhir. Dia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika dan menghasilkan suatu UI JSX yang mencerminkan nilai count yang baru. Proses menekan inovasi ini disebut sebagai re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, React melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan, yang membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual DOM. Reaksi mencari perbedaan sekecil apapun. Teknik ini berbanding dengan satu dari tombol. Setelah menemukan perbedaan diffing, React hanya akan memberikan sistem operasi dari Android atau iOS untuk memperbarui bagian berubah saja. Efisiensi ini yang membuat React Native terasa cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membuta, melainkan melakukan operasi bedah mikro yang presisi. Namun, siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya step titik karena timer salah, aplikasi akan terasa berat, baterai HP cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya terbesar adalah infinite loop atau perulangan tak terbatas. Ini terjadi jika kamu memakai fungsi pengubahan state seperti set count langsung di dalam tubuh komponen tanpa memfokus event handler atau use effect. Hasilnya render ubah state, render lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau menjadi freeze. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Demo. Alat ini membuka komponen
dan memberikan instruksi, "Hey kalau props yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulang ya, pakai saja hasil render yang tadi." Ini sangat berguna untuk komponen anak yang berat seperti grafik atau list panjang, namun sering menerima props yang sama berulang-ulang. Namun jangan menggunakan memo di semua tempat sama minta, karena props pengisian ini sendiri juga mempengaruhi komputasi. Gunakanlah hanya pada komponen terbukti sering melakukan render utama, render ulang yang tidak perlu. Selain itu, memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol sinkronis render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping seperti mengambil data API dan data dependensinya. Tentukan kapan efek itu dijalankan. Jika salah menaruh variabel state ke dalam array dependensi, kita bisa memicu siklus fake render fixing identity. Selalu bisa peringatan warning begitu kamu biasanya saat kita mendeteksi potensi infinite dan akan membuat sebelum terlambat. Next, kita yang metode selanjutnya, lifting state up. Sharing is caring. Sering kita menemukan situasi di mana dua komponen bersaudara sejajar dengan anak perlu mengakses data yang sama. Contoh hasilnya, kamu punya header yang menampilkan jumlah barang dan keranjang, dan komponen produk list di mana tombol beli berada. Setiap tombol beli kita produk list akan di header utama. Salah ya, karena aliran data yang bersifat satu arah, produk list tidak bisa mengoper data ke header. Mereka seperti dua tangga yang tembok atau ini tidak bisa saling lempar barang. Solusi arsitektur ini misalnya adalah lifting setup atau mengangkat step ke atas. Idenya sederhana. Jika kedua butuh mainan yang sama, orang tua mereka lah yang memegang mainan itu. Kita memindahkan step ke account dari komponen produk list ke komponen induk bersama mereka. Misalnya home screen. Setelah step berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anaknya melalui props, atau header mendapat data angkanya count, dan produk itu mendapat fungsi mengubahnya set count. Dengan pola ini ya, home screen bertindak sebagai kebenaran source of truth. Produk list tidak lagi memiliki state sendiri, ia hanya memicu aksi saat tombol ditekan. Ia memanggil fungsi induk memperoleh thread, lalu data baru mengalir turun ke header dan produk list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjaga konsistensi data karena ada satu sumber data yang valid, yaitu komponen induk. Tidak risiko data keranjang di header berbeda dengan data list. Namun teknik lifting setup memiliki batas kewajaran. Jika kita menganggap state terlalu tinggi, misalnya sampai menggunakan atas atau aplikasi mengalami masalah, kita akan mengalami masalah yang disebut drilling. Ini terjadi ketika harus memapar data melewati 5-6 komponen yang sebenarnya tidak butuh data tersebut hanya untuk menyampaikan komponen di ujung bawah. Ini seperti main pasal yang melelah rantai masalah. Jika kamu merasa tanggung pegang mengetik bersama di hadapan dan bahwa kamu sudah bergabung untuk kasus di mana drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management seperti konteks API dan Zasten yang akan dibahas di bab 10 nanti. Untuk interaksi lokal antara komponen yang berdekatan, lifting state up adalah solusi paling bersih, sederhana, dan baik banget. Dengan berburu kali dikembangkan yang berarti masalah bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan satu baris listrik ke komponen induk. Kesederhanaan atau kunci augmentability. Selesai pola ini melatih cara berpikirmu tentang suatu komponen tree. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa menggambar kotak kertas
menentukan siapa induk, siapa anak, dan di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitek data yang membedakan cover di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitek yang membedakan coder dengan software engineer yang merancang sistem. Ingatlah, data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat ia dibutuhkan, tapi cukup tinggi untuk menjangkau semuanya. Next, sebenarnya integrasi keislaman, the balance of destiny. Kita buat dengan dua konsep ini. Props, data yang diterima dari luar tidak bisa diubah. State, data internal yang bisa diubah. Oke, yang pertama props dan konsep qada dan qadar dari Tuhan Allah. Di React, sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen bersifat only terhadap props, ia tidak bisa memprotes ataupun mengubah props tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerimanya dan merender tampilan. Ini ada analis kemudian untuk qada dan qadar. Ada aspek-aspek siapa orang tua kita, di mana mereka props yang kehidupan kita yang merupakan props dari Allah SWT. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, kulit dan fisik kita ini tidak memiliki akses untuk set state lahir. Sikap kita terhadap orang ini haruslah ridho. Dalam sebuah surah berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka tentang urusan mereka. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Seorang komponen hamba yang baik tidak akan keras atau error saat menerima props yang sulit, melainkan tetap menjalankan akhlak terbaik apa yang diberikan. Yang kedua adalah state dan konsep ikhtiar, usaha hamba. Jika props adalah tak terima kasih, state adalah wilayah ikhtiar. State adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen tersebut. Kita menggunakan state untuk merespon interaksi, mengubah nilai dan menentukan nasib tampilan depan. Sekian lagi ada salah satu surah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terus surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam coding kita belajar bahwa UI tidak akan mengubah kecuali kita membangun state dalam kehidupan. Nah, hasil kita tidak akan berubah menjadi lebih baik kecuali kita melakukan inisiatif amal saleh, update state. Kita memiliki kendali atas state hati, state amal. Yang ketiga, one way, aliran data satu arah, dan mengajarkan keteraturan. Data mengalir dari komponen induk parent ke komponen anak. Anak tidak boleh sembarangan meminta informasi data induk. Jika sesuatu ia harus minta melalui fungsi produk ini disediakan. Ini mencerminkan ada orang tua. Mungkin dalam Islam keteraturan seolah terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua, biru walidain, dan tidak boleh melakukan semua undang-undang. Ada dalam salah satu surah ridha Allah tergantung pada ridha dalam salah satu hadis, maksudnya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sistem React menjadi kacau chaos jika aliran data tidak disiplin. Demikian pula kehidupan akan menjadi kacau jika adab antar pemimpin atau parent yang memimpin dilanggar. Yang motif membawa ketaatan pada struktur aliran data, membuat kestabilan aplikasi. Maksudnya ada rangkuman, ada one-way data flow, prinsip air terjun. Filosofi utama React, data yang mengalir satu arah dari badan ke bawah, itu chill. Practicability, yaitu komponen anak tidak bisa secara ajaib mengubah data orang tua. Tunggu pelacakan huruf jadi mudah. Jika ada data salah di bawah, semua mesti naik dari atas. Terus ada komunikasi balik atau callback. Jika anak perlu melaporkan orang tua, mereka menggunakan fungsi callback yang dikirimkan lewat props. Oke, yang kedua ada props. Props adalah data yang diberikan kepada komponen. Sifatnya immutable, yaitu read only. Komponen penerima dilarang keras mengubah props yang diterima.
Analogi prop seperti parameter fungsi atau fungsi komplit tombol kalau itu tak merah kita state memori internal. State adalah data yang dimiliki dan dikelola di dalam komponen. Use state kontrak untuk membuat memori lokal. Terus ada random trigger, berbeda dengan variabel biasa. Mengubah state via set akan memberitahu read untuk mengubah ulang render tampilan asinkron dengan data baru. Terus di render cycle tak jantung aplikasi melalui kapal tidak proses state berubah, terus menjalankan ulang visi komponen, dia membandingkan lama yang baru, dia memperbarui data yang berlayar. Hati-hati ya mengubah di dalam body komponen dapat membuat aplikasi masih cetak. Lifting setup posisi terangkat bagaimana dua komponen secara sibling berbagai data. Ada komponen A tidak mengoper data langsung ke komponen B di sebelah dan tembok terlalu tinggi. Sosial pindahkan angkat state tersebut ke parent, maka mereka bersama karena membuka data lalu membagikan data A dan B props parent menjadi sumber kebenaran. Nah itu tadi untuk materi di chapter 4 atau di bab 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.